Halo, jumpa lagi di Ngobrol Bareng. Program ini tayang di channel YouTube Jateng Today bersama saya Riki Fitrianto. Kali ini sedikit spesial, kita syuting dari Situation Room Balai Kota Semarang. Kita akan melihat sejauh mana sih tingkat kepatuhan warga Semarang terhadap protokol kesehatan. Melihatnya melalui CCTV analitik menggunakan teknologi ya. Sudah bersama saya Pak Bambang Pramusinto, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mas Riki. Terima kasih sudah meluangkan waktunya nih Pak. Siap. Pak, ini kita di Situation Room ya. Ya. Kaitannya dengan upaya mewujudkan Kota Semarang sebagai Smart City. Siap. Yang sedang dikembangkan adalah Semarang Satu Data. Ya. Ini ada banyak tampilan layar CCTV dari seluruh Kota Semarang nih Pak. Bisa dijelaskan seperti apa Pak? Iya. Baik, terima kasih Mas Riki. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Yang pertama saya ucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang merayakan. Mudah-mudahan damai dan berkah selalu untuk panjenengan dan keluarga. Mas Riki, saya terima kasih juga atas undangan dari Mas Riki untuk bisa berbincang-bincang, bersilaturahmi, menjelaskan terkait dengan pengembangan CCTV yang ada di Kota Semarang. Jadi perlu kami sampaikan Mas Riki bahwa apa yang kami lakukan di Diskominfo ini merupakan rangkaian pengembangan Smart City di Kota Semarang yang mulai dicanangkan tahun 2013 begitu Mas. Jadi kita kembangkan terus karena teknologi itu kita nggak boleh mandek. Teknologi itu progresif ya. Kalau kita nggak cepat pasti kita ketinggalan, terutama dengan negara-negara barat. Nah, di Kota Semarang saat ini Smart City kami kembangkan berbagai platform. Ada dimensi-dimensi Smart City, kemudian ada SPBE, kemudian ada juga siaga corona ya, karena kita mulai Maret ini kan mau masuk ke pandemik ya. Termasuk Satu Data ya, Semarang Satu Data. Nah, dalam rangka untuk mensupport pemerintah ya, membantu masyarakat di era pandemik ini, salah satu terobosan yang dilakukan oleh Kominfo adalah pengembangan CCTV analitik. Ya, dulu kemarin pas pertengahan Agustus ini kita sudah launching teknologi CCTV analitik untuk 5 fungsi. Yang pertama untuk mendeteksi kerumunan orang, ya, atau pengunjung wisata. Kemudian yang kedua untuk traffic, kepadatan lalu lintas. Yang ketiga itu untuk parkir liar, ya. Kemudian yang keempat untuk genangan air, dan yang kelima untuk sampah. Itu data yang muncul dari CCTV adalah data real time tiap hari. Ya, kalau selama ini CCTV hanya menghasilkan video. Nah, dengan teknologi analitik CCTV sekarang ini sudah muncul data. Tiap hari itu kuantitasnya berapa, volumenya berapa itu akan muncul di dashboard kami ya, di Semarang Satu Data. Nah, itu nanti dalam kurun waktu tertentu itu data itu bisa menjadi bahan untuk dianalitik lebih lanjut. Karena pasti kalau sudah berjalan 2, 3 tahun, 5 tahun itu pasti ada waktu-waktu tertentu yang ternyata ada pengulangan. Ya, genangan air tingginya di bulan apa, gitu. Pengunjung wisata banyaknya di bulan apa, itu pasti nanti akan muncul data yang akan bisa dianalitik lebih lanjut untuk kepentingan-kepentingan pemerintah maupun masyarakat. Kalau pengunjung wisata ramainya di bulan Agustus ya, otomatis kan bisa disampaikan ke UMKM, ayo pada bikin jajanan yuk, jualan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di era pandemik ini kita juga mulai kembangkan analitik untuk masker, Mas Riki. Ya, sesuai dengan dawuh Bapak Wali Kota, coba Kominfo bisa support ya untuk bisa membantu pemerintah
bisa mendampingi masyarakat agar pandemi COVID di Kota Semarang ini bisa mereda. Ya, salah satunya bagaimana masyarakat itu ikut tergerak supaya mereka bisa saling mengingatkan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, ada cuci tangan, ada memakai masker, ya social distancing, dan yang terakhir pakai masker. Nah, kami coba mengembangkan CCTV analitik khusus untuk deteksi masker. Ya, hasilnya ini sebenarnya sudah kami tampilkan di Semarang 1 Data. ya. Masyarakat juga bisa melihat di Siaga Corona. Pak, berapa total CCTV Pak sekarang yang sudah terpasang dan bisa dipantau dari ruangan ini Pak? Ya, total CCTV yang ada di Kota Semarang setelah kami data itu ada 10.400-an. 10.400. Ya, Bapak Ibu masyarakat mungkin perso di akhir 2019 Pak Wali membantu masing-masing RT 1 CCTV. Ya, total ada 10.200. Kemudian kita tambah lagi dengan CCTV yang dimiliki oleh beberapa OPD, ada DPU, ya, kemudian ada Disub dan sebagainya. Ini total ada 10.400. Nah, untuk CCTV yang kami pasangi software analitik ini total sekarang ini ada sekitar 45. 45. Itu Ya. di mana aja Pak lokasinya Pak? Ya, 45 ini sementara kami fokuskan di Semarang Bawah. Semarang Bawah. Ada kawasan Simpang 5, ada Kota Lama, dan Segitiga Emas. Ya, ini sebagai pilot, sebagai model begitu Mas Riki. Ya, baik yang 5 fungsi yang pertama maupun fungsi baru yaitu untuk analitik masker, gitu Mas. Jadi totalnya itu ada sekitar 45 sebagai model. Nah, ternyata setelah kita buat model jadi terwujud, ya, hasilnya ada, nanti rencana akan kita kembangkan lebih lanjut. Oke. Gitu. Tahun depan ditambah lagi nih Pak Ya. jumlahnya? Kita targetnya sih nanti ya pastinya kalau kondisi ideal semua CCTV yang ada di Kota Semarang kita kasih software analitik. Tapi semuanya kan harus disesuaikan dengan kesiapan-kesiapan yang lain, contoh data center. Ya. Jadi CCTV analitik ini kan pasti punya konsekuensi, data centernya harus kuat. Gitu Mas Riki. Jadi kita sesuaikan terus. Oh, oke Pak. Jadi bisa langsung terpantau Pak ya, di mana titik orang yang banyak tidak memakai masker, di mana yang banyak kerumunan itu bisa langsung dilihat dari sini Pak? Iya, jadi data pemakaian masker oleh masyarakat ini tadi kami sampaikan sudah kami publis di Semarang 1 Data dan Siaga Corona. Jadi kalau di Siaga Corona masyarakat bisa buka di slot kesiapsiagaan penanggulangan COVID-19. Itu ada 1 slot, masyarakat bisa buka, bisa scroll ke bawah, itu masyarakat bisa tahu sejauh mana kedisiplinan masyarakat memakai masker. Gitu. Kalau dari analisa yang dilakukan, berapa persentase yang patuh dan yang enggak, yang tidak Pak? Sejak analitik masker ini terwujud hingga sekarang rata-rata sih antara 40 sampai 50% masyarakat yang belum pakai masker. Yang belum pakai masker. pakai masker. Gitu. Ya, separuhnya Pak ya? Iya, hampir separuhnya. Nah, ini tentunya menjadi warning buat masyarakat, yuk bareng-bareng gitu, saling mengingatkan, ya paling enggak untuk diri sendirilah. Kalau kemana-mana wajib menggunakan masker, karena dari data yang kami tampilkan, dan itu tidak mungkin bohong karena itu data dari perangkat teknologi, itu rata-rata baru sekitar 40-50%. Iya, iya, iya. Ya, kalau operasi PKM sih sudah rutin dilaksanakan ya sama teman-teman OPD, Satpol PP, Disub, tapi kan jumlah petugas nggak mungkin bisa mengcover semua masyarakat di Kota Semarang. Jadi intinya ya bagaimana dengan data yang kami tampilkan, masyarakat bisa ikut tergerak, ya bareng-bareng saling mengingatkan gitu, sama-sama pakai masker, dari diri sendiri juga, dulu juga kita bisa pakai masker. Dari hasil analisa ini Pak misalnya, apakah itu langsung ditindaklanjuti itu seperti apa? Misalnya di Kota Lama misalnya, di jam ini banyak kerumunan, apakah itu langsung ditindaklanjuti oleh dinas terkait dengan langkah ke lokasi gitu Pak? Iya, iya.
Iya Mas Riki, jadi begini, CCTV analitik ini membuahkan tren baru gitu. Sekarang ini teman-teman OPD kalau operasi ke satu titik ya, itu kalau dulu biasanya dari hasil informasi masyarakat, tapi sekarang ini bisa dari melihat output dari analitik CCTV gitu. Jadi ketika CCTV analitik kita mengatakan di situ muncul parkir liar setiap 1 minggu kok tinggi, nah itu Satpol PP disup langsung ke lokasi gitu. Karena sekali lagi data yang dihasilkan perangkat teknologi ini adalah data real ya, data yang tidak bohong gitu ya. Bahkan deteksi parkir liar di Kota Lama ini juga kami jadikan model, salah satu model pelaporan yang menggunakan perangkat teknologi di Lapor Handy. Jadi kalau selama ini Lapor Handy pelapornya dari masyarakat, dari orang begitu, ini kita coba pelapornya dari perangkat teknologi. Pak, di titik mana Pak kira-kira yang masih banyak yang tidak patuh dan banyak kerumunan Pak? Ya rata-rata hampir sama sih Mas. Hampir sama ya? Justru kalau di jalan-jalan besar itu cenderung tertib gitu. Oh, jalan besar cenderung tertib ya? Tapi yang agak pinggir-pinggir ya itu malah potensi untuk tidak pakai maskernya tinggi. Oh. Makanya kita nanti tahun depan kita berupaya, kebetulan kemarin pada saat launching CCTV analitik kita dibantu 300 software analitik oleh Telkom gitu. Kita coba nanti akan pasang juga di CCTV RT. Ya, kita coba beberapa software analitik kita create untuk deteksi masker ya. Dan kita pasang di beberapa CCTV RT. Ya. Tidak harus di tengah kota, tidak harus di pinggir jalan. Kita coba nanti pasang CCTV di CCTV RT yang di pedalaman. Pak, 40-50% yang belum patuh protokol kesehatan tadi melalui analisa CCTV ini, apakah cukup memberi gambaran dari semua Pak, dari beberapa titik ini? Maksudnya, apakah cukup memberi gambaran kondisi di Kota Semarang semuanya gitu Pak? Ya, kalau cukup sih tidak. Tadi kami sampaikan beberapa kali ini model Mas. Model. Ya, ini pilot project, ini model. Ya, dari model yang kami hasilkan ini kan masih hanya sekian persen dari CCTV yang ada. Tapi paling tidak kan ini bisa menjadi warning buat kita. Dari CCTV yang kita pasang ternyata yang nggak pakai masker cukup banyak. Cukup banyak ya. Ya. Nah, ini kan menjadi sinyal juga buat kita semua. Baru 45 aja seperti itu. Bagaimana kalau nanti kita kembangkan lebih banyak lagi CCTV yang kita analitik gitu. Iya. Ya sebenarnya sih yang paling penting dengan melihat output CCTV analitik untuk deteksi masker ya buat pembelajaran kita bersama gitu. Jadi masyarakat ya tidak harus selalu jaga ke aparat begitu ya. Kalau ada petugas terbaru tertib itu. Iya, saya kira teman-teman OPD sudah cukup tegas gitu. Kalau tertangkap ada sanksi sosial gitu. Tapi yang paling penting sih karena data sudah kita munculkan itu dan itu real tiap hari bisa dilihat. Gitu. Ini ya menjadi warning buat masyarakat. Ya kalau kami berharapnya sih nanti dari 10.400 ya paling enggak 50% kita bisa pasang software analitik. Dan harapan kami output yang dihasilkan, data nanti yang dimunculkan dari analitik CCTV hasilnya positif, artinya masyarakat banyak yang sudah sadar menggunakan masker. Tapi kan kita belum tahu, belum tahu. Pak, bicara kondisi saat ini ya, angka kasus aktif COVID-19 di Semarang kan masih terus meningkat. Terakhir di siaga corona ada di angka 800-an sekian. Di sisi lain, rahasia masker operasi justisi tidak henti-hentinya dilakukan. Tapi seperti dilihat dari analitik begini, tingkat kepatuhannya masih separuh-separuh ini. Dari Pemkot sendiri bagaimana menyikapinya Pak? Jadi data yang dihasilkan dari sumber manapun Mas, termasuk perangkat teknologi, itu kan nanti akan menjadi bahan evaluasi buat pemerintah kota, buat teman-teman OPD, termasuk dari analitik CCTV. Jadi
ada data-data yang bersumber dari laporan-laporan. Kalau dari Kominfo biasanya mengandalkan dari teknologi dari CCTV. Ini data real kami seperti ini. Nah, nanti akan menjadi rujukan buat OPD-OPD untuk melakukan evaluasi kebijakan. Ya, apakah dikencengi lagi operasinya? Ya. Apakah dikencengi lagi nanti sosialisasinya, gitu. Ya, publikasinya. Tapi paling tidak harapan kami semua paham, semua bisa menerima informasi, baik OPD, baik pemerintah, baik masyarakat, ya, sehingga nanti muncul kesadaran dari masing-masing pihak. Pak, ini mendekati pergantian tahun, Pak ya. Biasanya aktivitas masyarakat di luar meningkat ini. Kira-kira dari analisis ini yang paling banyak kerumunan atau tempat wisata di Semarang yang paling ramai di mana, Pak? Ya, kalau CCTV yang kami pasang ini kan masih di 3 lokasi ya Mas, 3 lokasi. Kemudian untuk analitik CCTV yang 5 fungsi. Kemudian yang untuk masker ini ada di 15 titik tersebar di Semarang bawah. Ya. Tapi kalau bicara soal titik-titik keramaian sekarang ini kota Semarang kan sudah tambah banyak ya. Selain kalau dulu hanya Simpang 5 itu, sekarang kota lama sudah jadi kawasan yang begitu cantik. Belum lagi taman-taman kota yang dikembangkan Pak Wali. Ya, itu bisa menjadi potensi-potensi kerumunan. Tapi beberapa pihak kan sudah memberikan kebijakan-kebijakan, termasuk ada maklumat dari Kapolri tidak mengadakan acara-acara tahun baru gitu. Saya kira masyarakat harus paham itu dan kita sama-sama untuk mematuhi begitu. Jadi kalau bicara potensi keramaian di Kota Semarang, saya kira cukup tinggi juga. Cukup tinggi ya Pak. Ya, bagaimana masyarakat itu bisa mematuhi dari berbagai aturan. Pak Wali juga membuat aturan, Kapolri, ya, dan beberapa pihak yang lain. Ini yang penting bagaimana kita sama-sama mematuhi saja. Gitu Mas. Pak Bambang, matur nuwun ngobrol-ngobrolnya. Semoga sehat selalu Pak. Ya pokoknya kita kembangkan terus Mas. Ya, dalam rangka Smart City di Kota Semarang. Oke. Matur nuwun Pak. Dan terima kasih sudah menonton tayangan ini sampai selesai. Kita jumpa lagi di lain waktu. Gak pengen ketinggalan info seputar Jawa Tengah? Baca aja tengtoday.com.